Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Biaudil Sukri. Saya dari kelas 12A. Dan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan proyek tugas mandiri saya mengenai topik tantangan generasi muda beragama Islam. Pertama-tama saya mengucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan tugas saya, dan yang saya hormati guru agama Islam saya, yaitu Umi Sarah. Dan yang pertama-tama akan saya bahas yaitu akhlak. Akhlak, etika pergaulan remaja sesuai ketentuan yang ada di agama kita, yaitu agama Islam. Yang pertama-tama, akhlak yang harus kita ramalkan sebagai pemuda-pemudi khususnya yang beragama Islam. Kita harus menjaga adab dalam berbicara. Saya dan teman-teman saya yang remaja, khususnya kita dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang sopan, yang santun, yang lembut, dan tidak menyakiti lawan bicara kita. Kita harus menggunakan bahasa yang tidak formal, tidak apa-apa. Yang penting kita menjaga adab dalam berbicara. Kita juga harus menghindari gibah, kebohongan, gosip, dan ujaran kebencian seperti membenci siapa, dan caci maki, berkata kasar. Karena tentu saja berkata kasar itu tidak baik di agama Islam maupun di semua agama, dan di semua peraturan di sosial itu jelas kalau berkata kasar itu tidak baik, dan caci maki. Dan kita juga dianjurkan untuk berbicara seperlunya dan bermanfaat. Dari dalil yang saya cari, kita dianjurkan untuk bicara seperlunya dan bermanfaat. Lebih baik kita diam daripada kita berbicara yang tidak sepatutnya. Dalil, berkatalah dari Haji riwayat Bukhari dan Muslim, berkatalah yang baik atau diam. Yang kedua, yaitu memilih teman yang baik. Pergaulan sangat-sangat mempengaruhi akhlak, dan agama kita Islam mengajarkan untuk kita berteman dan orang yang soleh, jujur, amanah, dan berperilaku baik. Walaupun seseorang itu tidak sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna, kita tetap harus memilih teman seperti yang saya sebutkan tadi, terutama yang soleh, jujur, amanah, dan berperilaku baik. Jika teman kita sudah mempunyai kriteria seperti itu, otomatis kita tidak akan terjerat ke yang sesat dan menjauhi larangan dan jauh dari maksiat. Lalu, kita juga harus menghindari teman yang suka mengajak ke keburukan seperti mengajak merokok, mengajak judi online, mengajak memakai obat-obatan. Kita harus menghindari teman yang suka maksiat, menjerumuskan, atau membawa pengaruh buruk. Karena kita dijelaskan oleh dalil dari Haji riwayat Abu Daud, yaitu seseorang mengikuti agama temannya. Dan yang ketiga, kita harus menjaga kebatasan pergaulan lawan jenis. Dalam Islam, pergaulan laki-laki dan perempuan memiliki batasannya, agar tidak menjerumuskan ke dalam zina. Kita tidak boleh dengan lawan jenis, yaitu berduaan atau disebut khalwat, tidak melakukan sentuhan yang tidak diperbolehkan, menjaga pandangan dan perilaku kita, dan juga berinteraksi seperlunya saja, dan dengan sopan santun dan menjaga diri agar terhindar dari zina. Dalil surat An-Nur ayat 30-31. Dan yang paling penting, kita menjadi teladan dalam kebaikan. Jelas ini sangat penting karena remaja muslim dan muslimah yang ideal, kita harus tetap, walaupun kita bergaul, kita hidup di zaman modern yang ada budaya barat, kita tetap harus mengikuti agama kita, yaitu rajin ibadah seperti sholat dan mengaji, jujur dan amanah, dan kita juga harus bersedekah, mampu menahan emosi kita, mengontrol emosi kita, mengontrol ucapan kita, dan menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitar kita. Materi yang kedua yaitu syariat, penerapan prinsip halal dan haram dalam gaya hidup modern. Dalam Islam, halal dan haram bukan hanya soal makanan dan
yang lain-lain, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Dua prinsip utamanya adalah halal. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah, baik dari sisi zat dan sisi zat, cara mendapatkannya maupun cara menggunakannya. Halal tentu saja membawa keberkahan dan kesehatan. Haram, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena membahayakan diri, merusak akhlak, atau tidak sesuai dengan syariat kita. Menghindari yang haram menjaga manusia dari kerusakan maupun dosa dan dari godaan syaitan. Yang paling umum yaitu prinsip halal dan haram dalam konsumsi makanan dan minuman. Di era modern, apalagi kita berhidup dengan umat-umat agama lain, makanan menjadi kompleks karena ada yang namanya bahan kimia, pengawet, zat aditif, proses industri yang rumit, dan produk impor dari negara non-muslim. Cara kita agar menerapkan prinsipnya yaitu kita harus memastikan sertifikasi halal dari lembaga resmi seperti MUI. Dan juga kita harus menghindari daging yang tidak disembelih sesuai syariat, alkohol, baik dalam minuman maupun dalam masakan, makanan, babi, dan turunannya, gelatin, lard, enzim non-halal. Kita juga harus menggunakan aplikasi pengecek komposisi halal sebagai opsional. Dan kita tentunya memilih restoran yang jelas proses penyajiannya, yang ada logo halal, sertifikasi halal. Hal ini penting karena makanan memengaruhi kesehatan, akhlak, dan keberkahan hidup kita. Yang kedua yaitu penerapan dalam aktivitas keuangan seperti gaji, transaksi kita, dan apa yang kita keluarkan, apa yang kita masukkan dalam dompet kita, dalam kehidupan kita, dalam keuangan kita. Gaya hidup modern melibatkan banyak transaksi digital, investasi, dan pinjaman. Dalam agama Islam menekankan hal-hal yang harus kita hindari seperti riba. Riba adalah bunga bank dan pinjaman berbunga. Dan juga judi dalam bentuk modern seperti trading yang tidak jelas, yang spekulatif, dan taruhan online atau judi online, dan game yang gambling atau bisa menang dan bisa kalah. Yang dianjurkan oleh agama Islam adalah seperti menggunakan bank syariah yang jelas dan berinvestasi pada instrumen bebas riba, bebas dari bunga, reksadana, yaitu kita menggunakan reksadana syariah dan lain-lain. Dan juga kita harus bekerja halal. Menjaga sumber rezeki kita tetap halal. Pekerjaan yang jelas, tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, dan tidak menipu. Lalu kita mempunyai penerapan dalam hiburan dan gaya hidup sehari-hari kita. Dalam Islam, kita tidak melarang hiburan, tetapi memberi batasan agar tetap berkah dan halal. Hiburan yang dilarang atau haram yaitu seperti musik, film, atau game yang mengandung pornografi, kekerasan berlebihan, dan penghinaan agama. Pergaulan bebas di klub malam seperti yang penuh maksiat, dan pesta minuman keras atau narkoba. Lalu kita mempunyai hiburan halal dan bermanfaat, seperti kita menonton konten edukatif yang mengajar, seperti olahraga atau wisata alam, membaca buku motivasi atau agama, dan bermain permainan atau game yang tidak mengandung unsur haram. Dan yang terakhir adalah penerapan dalam pemeliharaan kesehatan dan kebersihan di gaya hidup modern. Islam sangat menekankan kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari keimanan kita. Prinsip halal dalam kesehatan modern seperti kita menghindari obat yang mengandung zat haram kecuali memang benar-benar darurat dan sangat dibutuhi. Seperti kita juga harus olahraga teratur dan menjaga pola makan kita, makanan bergizi, dan seperti junk food boleh, tetapi dianjurkan jangan sering-sering atau seminggu sekali. Dan kita juga harus menjauhi rokok, vape, atau rokok elektrik, narkoba, dan minuman keras. Materi yang ketiga atau terakhir yaitu etika dalam menggunakan media sosial oleh pemuda dan pemudi Islam, yaitu remaja seperti saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan kalau media sosial
adalah bagian penting dari kehidupan kita dan remaja masa kini. Dan kita dalam gaya hidup modern tentu saja. Kita sekarang tugas menggunakan media sosial, terkadang kita harus mencari konten-konten edukasi edukasi dari media sosial, dari Google dan lain-lain. Dan juga Islam tidak melarang penggunaannya, tetapi memberikan tuntunan supaya aktivitas digital tetap berada dalam akhlak dan menjaga kehormatan diri kita dan juga agama Islam, serta tidak merugikan orang lain. Dan penggunaan sosial dengan bijak sesuai agama Islam ini sangat penting, karena jejak media sosial bisa berdampak pada masa depan kita, reputasi diri kita, dan hubungan sosial kita. Yang kita harus terapkan adalah menjaga niat dan tujuan dalam penggunaan kita. Setiap aktivitas dalam Islam diawali dengan niat yang baik. Di media sosial, pemuda muslim harus menggunakan platform untuk kebaikan, belajar berdakwah, berbisnis yang halal, menyebarkan inspirasi. Dan kita juga harus menghindari niat buruk kita seperti pamer kekayaan atau riya, mencari perhatian berlebihan, dan menyebarkan konten negatif atau hoax. Dalam bermedsos, bermedia sosial, kita juga harus menjaga adab dalam berbicara dan seperti berkomentar. Kita atau netizen, media sosial membuat orang mudah berbicara tanpa berpikir. Dalam Islam, tutur kata kita itu harus dijaga, sangat dijaga. Etika-etika yang harus kita terapkan adalah berkomentar dengan sopan dan tidak menyakiti, kritik yang sopan, tidak menghina, mencaci, mengejek, atau menjatuhkan orang lain, menghindari debat-debat yang tidak berguna, debat-debat kasar, provokasi, dan ujaran kebencian atau berita palsu, hoax, dan lain-lain. Dan kita juga harus menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, jujur sesuai fakta, dan penuh hikmah. Prinsip ini sesuai dengan Nabi yang berkatalah yang baik atau diam. Dalam bermedia sosial, kita juga harus menjaga privasi diri kita maupun orang lain. Di era modern, menjaga privasi adalah bagian dari menjaga kehormatan atau harga diri kita. Yang harus kita jaga seperti tidak mengunggah foto atau video yang membuka aurat kita, maupun laki-laki dan perempuan, tidak menyebarkan informasi pribadi seperti alamat, nomor pribadi, dan data sensitif kita. Menghormati privasi orang lain, tidak memposting yaitu jangan memposting seseorang tanpa izin. Dan juga kita tidak membocorkan percakapan pribadi tanpa persetujuan dari dua pihak. Di media sosial kita juga harus tidak menyebarkan hoax dan fitnah. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi bisa merugikan banyak orang jika kita menyebarkan informasi yang tidak masuk akal. Menyebarkan yang harus kita, etika yang wajib kita patuhi adalah memeriksa kebenaran sumber sebelum membagikan berita tersebut. Tidak ikut menyebarkan gosip, selebriti, skandal, atau aib orang lain. Kita harus menghindari konten provokasi, menghindari konten manipulatif, disinformasi, dan berita-berita palsu. Islam sangat melarang fitnah karena lebih berat dari pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam bermedia sosial kita juga bisa, jika kita melewati batas wajar, kita bisa mendapatkan dosa zina. Karena itu kita harus menjaga batas pergaulan dengan lawan jenis kita. Media sosial seringkali menjadi tempat komunikasi dengan lawan jenis. Supaya kita menerapkan sesuai syariat Islam, kita harus tidak melakukan chatting atau mengirim pesan yang mengarah kepada zina, godaan, atau hubungan tidak halal. Menghindari emoji atau bahasa yang memikat lawan jenis, tidak mengirim foto yang menimbulkan syahwat atau nafsu, dan tidak membuat konten yang memancing perhatian lawan jenis secara sengaja. Dan yang harus kita amalkan adalah menggunakan sosial untuk kebaikan. Pemuda dan pemudi muslim dan muslimah dapat memanfaatkan media sosial kita sebagai media dakwah kreatif. Kita
berdakwah melalui media sosial, bisa diupload ke Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kita juga bisa membagikan ilmu kita, ilmu agama Islam maupun ilmu-ilmu yang lain, konten edukatif yang bermanfaat. Kita juga menjadi bisa di media sosial. Sekarang sudah ada bisnis seperti bisnis halal, jual beli melewati media sosial. Kita juga bisa kontribusi sosial seperti kolaborasi untuk menyalurkan edukasi ke media sosial. Ini menjadikan media sosial bukan hanya hiburan, tapi ladang untuk memberikan informasi yang edukatif dan ladang pahala kita karena memberikan ilmu. Lalu aku akan membahas kebutuhan bagi umat agama Islam, yaitu kebutuhan tersier, sekunder, primer bagi umat Islam. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus kita penuhi agar kita bisa hidup dan menjalankan agama kita dengan baik. Tanpa kebutuhan ini, kehidupan kita akan merusak atau terancam. Kebutuhan primer yang harus kita jalankan yaitu pelestarian agama, seperti kita dengan ibadah seperti Al-Quran dan ilmu agama kita. Lalu pelestarian jiwa seperti makanan, minuman, pakaian kita, tempat tinggal, dan kesehatan kita. Lalu ada pendidikan dasar kita, yaitu ilmu pengetahuan dan menjauhi narkoba dan alkohol, pelestarian keturunan, pernikahan halal, dan perlindungan anak. Lalu pekerjaan kita, nafkah, zakat, dan transaksi yang halal. Contoh-contoh kebutuhan primer yang tentu sangat kita butuhkan yaitu seperti makanan halal yang bergizi, air yang bersih, sandang, pakaian yang menutup aurat kita, rumah yang layak atau tempat tinggal yang layak, pendidikan dasar kita, keamanan kita dan ibadah wajib kita seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, dan kesehatan kita. Lalu kita ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mengancam kehidupan kita jika tidak ada, tetapi sangat membantu umat-umat muslim, sangat membantu kita agar hidup kita lebih nyaman, mudah, dan efisien. Tujuannya untuk menghilangkan kesulitan sehingga kita dapat beribadah dan beraktivitas dengan baik. Contoh kehidupan sekunder bagi umat Islam adalah seperti transportasi yang memadai seperti motor, mobil, dan juga peralatan komunikasi seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Dan juga kita pakaian yang lebih rapi dan pantas untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas dan sekolah. Dan juga seperti furnitur untuk tempat tinggal kita seperti kasur, meja, tempat duduk, bangku, kipas angin, atau air conditioner. Dan perlengkapan belajar kita seperti buku, alat tulis, jaminan sosial kita seperti asuransi yang halal, BPJS, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap kita dalam meningkatkan keindahan kita, mempermudah kita, kenyamanan kita, serta kehormatan kita. Jika tidak terpenuhi, ini tidak akan terganggu dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, tetapi membuat hidup kita sedikit lebih mewah. Tujuannya adalah menyempurna akhlak dan estetika kita, bukan kebutuhan mendesak. Contoh-contoh kebutuhan tersier seperti barang mewah, seperti alat transportasi mewah, motor mewah, mobil premium, atau tas bermerek, tas branded. Dan juga di tempat tinggal kita seperti desain interior yang mewah, dan juga alat yang kita pakai seperti perhiasan kita, gadget tambahan, elektronik tambahan seperti headset terbaru, model handphone terbaru, dan lain-lain. Dan juga fashion bermerek seperti baju-baju yang berbranded yang memiliki merek yang mahal. Dan juga seperti liburan kita seperti paspor untuk keluar negeri, untuk liburan dan hiburan. Di dalam Islam, kebutuhan tersier boleh dipenuhi selama tidak berlebihan, tidak menimbulkan kesombongan atau ria. Yang dapat saya simpulkan adalah yang bersikap yang
Islam mengajarkan keseimbangan dalam kebutuhan kita, dalam agama, dan dalam ibadah kita, dalam keuangan kita, ekonomi kita. Kita harus mengutamakan keuangan kita, dan kita harus mengutamakan yang primer, lalu kita lengkapi dengan sekunder, dan opsional yang tersier, tetapi tidak berlebihan. Sekian, terima kasih dari video saya. Terima kasih untuk guru saya yang sudah mendengarkan. Hormat guru saya kepada Umi Safira sebagai guru agama saya, dan juga Miss Reni sebagai guru ekonomi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.